Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan buat yang namanya tips atau tutorial gimana cara membuat yang namanya struktur organisasi perusahaan. Nah, caranya sangat simpel dan sangat mudah, dan ini bisa kita buat custom sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya Microsoft Word. Itu bebas menggunakan Microsoft Word tahun berapa. Nah, kali ini saya menggunakan Microsoft Word tahun 2010. Yuk langsung aja kita ke tutorial. Yang pertama, kita buka yang namanya Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pastikan tidak ada spasi, atau kita pastikan di sini tidak yang namanya terdapat spasi. Nah, caranya gimana? Di sini kita harus ke menu yang home, kemudian kita ke menu no spacing. Bedanya apa? Yang tidak ada spasi dan yang ada spasi. Coba kita buat ya. Di sini kita coba ketik bebas. Ini yang no spacing, kita enter. Kemudian kita ketik bebas, kita enter, kita ketik bebas, kita enter. Ini yang no spacing. Tapi kalau yang berspasi atau yang sudah ada spasi, ini kita ketik bebas, kita enter, kita ketik bebas lagi, kita enter. Nah, ini dia perbedaan antara no spacing dan yang ada spasi. Dan pastikan di laptop teman-teman itu tidak ada spasinya ya. Nah, kemudian kita pastikan juga terlebih dahulu sebelum kita buat yang namanya struktur, kita pastikan kertasnya ukuran apa yang ingin kita buat. Biasanya saya gunakan size-nya itu A4. Nah, jadi supaya kita tidak ngulang-ulang lagi nanti ketika sudah mau selesai, kebanyakan kita udah mau selesai ternyata kertasnya ukurannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, otomatis hasilnya berbeda. Nah, kemudian di sini caranya gimana untuk membuat yang namanya struktur. Pertama kita buat yang namanya judul terlebih dahulu. Judulnya kita buat struktur organisasi aja, struktur organisasi sekolah. Di bawahnya kelompok belajar komputer. Nah, ini tergantung dari teman-teman ya membuat judul apa. Ini hanya contoh judulnya, jadi sesuai kebutuhan. Kemudian di sini kita buat rata tengah, kita bold. Saya membuat ukuran fontnya itu 16. Di sini biasa kalau misalkan mau membuat yang namanya struktur organisasi, itu biasa menggunakan yang namanya menu insert, kemudian ke smart art, kemudian di sini ada banyak pilihannya ya. Nah, tapi kan kita kadang ingin membuat custom ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi caranya gimana supaya kita bisa membuat yang namanya struktur organisasi custom? Kita ke menu insert, kemudian kita pilih text box. Kemudian kita pilih simple text box. Seperti ini, langsung kita hapus isinya, delete. Kemudian sama seperti tadi, kita klik home, kemudian kita pilih no spacing agar tidak ada jarak spasi antara baris dengan baris. Kemudian ini kita buat, ini kan kalau kita buat ini kan dia di pinggir. Nah, ini kita buat rata tengah. Caranya kita klik center. Kemudian untuk garisnya kita buat agak lebih tebal. Nah, jadi kita caranya klik format. Nah, kemudian sebenarnya sih dari textbook ini kita bisa ubah sendiri dari sini. Nah, tapi saya akan beri tutorial tidak seperti ini. Saya ingin buat tutorial yang lebih rinci lagi. Ke caranya ke set outline. Kemudian di sini saya pilih weight. Nah, kemudian saya pilih 1,5 aja. Kemudian di sini contohnya saya buat penanggung jawab. Kemudian di bawahnya ini kan biasa namanya. Nah, agar lebih mudah, agar kita membuat text boxnya, kita nggak perlu buat yang kayak tadi lagi. Nah, kita copy aja biar cepet. Nah, jadi caranya kita klik ini, kemudian kita klik kanan, kita copy, kemudian kita paste. Nah, itu cara pada umumnya ya. Nih, itu pada umumnya. Tapi kalau misalkan mau cara cepatnya, itu kita tinggal diklik, kemudian kita klik dulu kotaknya, kemudian kita tekan CTRL, kemudian kita drag. Ini kita tekan, kita klik, kemudian kita drag, kemudian kita tekan CTRL. Nah, jadi dia hasilnya sama kayak yang di copy tadi.
jadi sekali lagi saya buat, tekan drag di drag ini, kemudian tekan Ctrl. Nah, hasilnya itu akan sama dengan kolom sebelumnya. Ini kita delete aja. Ini kita mepetkan ke sini. Kemudian di sini kita tulis misalkan kepala sekolah. Atau mau ditulis namanya misalkan DRS, nama kepala sekolah. SPD contoh ya. Nah, kemudian agar kita bisa lebih mudah untuk meneruskan ke kotak-kotak selanjutnya, kita nggak buat-buat ulang seperti ini. Nah, ini kita jadiin satu. Nah, jadi kalau misalkan kita jadiin satu, kita geser satu, geser semua gitu. Caranya kita klik kotak pertama, tekan tombol shift, kemudian tekan kotak kedua. Nah, jadi kita pilih dua-duanya ini, kemudian klik kanan. Nah, jangan di sini ya. Kita klik nih di garisnya ini. Kita klik kanan, kita pilih grup. Nah, jadi kalau kita buat grup itu kita geser kemanapun, ini udah jadi satu grup. Jadi kalau misalkan teman-teman mau geser ini tuh udah bisa, mau digeser kemanapun dia. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau misahinnya gimana? Nah, kalau mau misahinnya itu tinggal tekan yang namanya garisnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih grup, kita pilih ungroup. Nah, dia otomatis akan terpisah. Nah, dia bisa terpisah seperti ini. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, jadi biar lebih mudah untuk pengerjaan selanjutnya, saya buat aja di grup ya. Jadi kita klik tombol kita klik kotak ini, kemudian kita shift, kita klik lagi kotak berikutnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih grup. Jadi dia digeser kemanapun, dia tetap jadi satu. Jadi ini kita mau buat yang namanya kotak selanjutnya. Caranya sangat mudah, tinggal kita klik kotaknya, kemudian kita drag, kita tekan Ctrl. Kita klik kotaknya, kita drag, kita tekan Ctrl. Nah, dia bakalan mengcopy dengan sama persis yang ada di atas. Jadi kita nggak perlu buat ulang. Kemudian di sini tinggal kita ubah aja namanya. Nah, contohnya kepala lab. Kepala lab atau laboratorium ya, yang biasa kita sebut. Kemudian namanya siapa? Nah, di sini saya buat aja contohnya nama kepala lab ya. Nama kepala labnya siapa? Nah, ini kita buat rata tengah biar rapi. Nah, kemudian ini garisnya gimana? Nah, untuk menambahkan garis, kita ke menu insert, kemudian kita pilih shape. Nah, ini kita pilih mau garis aja atau garis yang ada tanda panahnya. Nah, misalkan saya menggunakan garis yang standar yang tidak ada panahnya. Nah, tinggal kita klik tadi, nah kemudian kita buat garisnya. Nah, jadi kita mulai dari sini. Nah, agar garisnya kita bisa buat lurus, maka kita drag sambil kita tekan tombol shift. Nah, kita coba ya. Drag sambil kita tekan tombol shift. Nah, lurus ya. Nah, kemudian jadi caranya kita ke format, ini garisnya kita samain kayak yang tadi ukurannya dengan ini. Caranya save outline, kemudian kita pilih weight, kita pilih 1,5. Nah, ini warnanya kita ubah juga warna hitam. Nah, jadi ini kan udah jadi nih. Nah, kemudian ini kan posisi kertasnya potret tadi. Nah, coba biar kita, biasanya kalau bentuk struktur atau bangkai itu kita buat yang namanya landscape supaya space-nya lebih luas. Ini kita ke backlight, kemudian kita pilih orientation, kemudian kita pilih landscape. Nah, jadi tampilannya kan seperti ini nih. Jadi agar ini bisa ke tengah, nah ini kita geser aja tinggal ke tengah. Jadi caranya supaya bisa lurus,
Ini tinggal kita tekan ini, kemudian kita tekan shift, kita geser supaya dia barisnya lurus sejajar, enggak belok-belok. Jadi caranya kita tekan shift sambil kita geser. Nah, jadi mau kita geser gimana pun dia tetap lurus. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Kita mau letakkan di mana nih, kita klik juga garisnya, kemudian kita tekan shift, kita geser, kemudian kita tekan ini lagi yang mau kita pindahin, kita tekan shift, kita geser. Nah, ini dia. Nah, jadi kita bisa perhatikan ini kok gimana sih caranya supaya bisa lurus. Nah, jadi bisa teman-teman rapikan menggunakan yang namanya tombol kanan kiri yang ada di keyboard. Nah, jadi kalau misalkan pakai mouse atau pakai kursor kan agak susah ya untuk merapikannya, tapi kalau pakai keyboard dia bisa lebih detail dia ke kanan atau ke kirinya. Jadi bisa disesuaikan dengan kotak sebelumnya supaya hasilnya lebih rapi. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke bawahnya. Misalkan di bawahnya tuh ada sekretaris, bendahara. Nah, ini kita tekan ini, kemudian kita drag, kita tekan CTRL. Ini kita Ctrl Z dulu. Nah, ini kita drag, tekan CTRL. Nah, di sini kita mau buat di bawahnya itu ada sekretaris. Jadi ini tinggal kita ganti aja. Kemudian ini kita tinggal ganti aja namanya, yaitu nama sekretaris. Nama sekretaris. Nah, ini posisinya gimana? Nah, ini posisinya tergantung teman-teman. Saya mau buat di kiri. Jadi caranya kita geser tapi tekan tombol shift supaya bisa lurus. Nah, gini ya. Nah, jadi kalau misalkan mau buat yang sebelah kanannya gimana? Nah, ini tinggal kita drag aja. Kita tinggal drag ke sebelah kanan. Kemudian kita tekan CTRL. Kita mau taruh di sini. Nah, contoh bendaharanya ya. Kita mau buat bendaharanya. Ini kita buat bendahara. Nama bendahara. Bebas ya. Nah, kemudian kita buat garis. Nah, itu kita tarik dari sini ke sini ya. Caranya sama seperti tadi, kita ke menu insert, kemudian kita save, kemudian kita pilih yang lain. Nah, ini kita pilih dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu bebas. Biar lurus, kita tekan tombol shift. Baru kita buat. Nah, jadi hasilnya lurus. Nah, ini kita buat ukurannya, format, kita buat shape outline. Kita buat ukurannya seperti tadi, 1,5 supaya sama. Kemudian kita buat warnanya hitam. Nah, oke. Nah, misalkan ada garis putus-putus nih di sini gitu. Nah, ini kita pilih yang namanya shape outline, kemudian kita pilih desis. Nah, ini kita pilih garis putus-putusnya yang seperti mana. Nah, ini tergantung kalian. Nah, contoh saya pilih ini. Nah, jadi inilah contoh kalau kita mau buat garis putus-putusnya. Kemudian saya mau buat lagi nanti di sini di bawahnya ini ada jabatan-jabatan lagi untuk yang lain ya. Misalkan kita mau buat yang lain gitu. Nah, ini kita copy dari baris yang udah ada. Ini kita copy, kita drag. Ini sampai bentuk ini panahnya kotak ini ya. Kita drag, kemudian tekan CTRL. Nah, kemudian saya mau buat garis lurus. Nah, saya mau buat garis lurus nih dari sini ke sini. Caranya kita ke menu insert, save, kemudian kita ke ini line, kemudian kita tarik garisnya dengan tekan tombol shift. Jadi dia hasilnya lurus. Kita tarik lagi. Jadi ini kita pilih shape outline, kita pilih warna hitam, kita pilih weight-nya itu 1,5. Oke. Di sini kita ganti. Saya mau buat koordinator pengelola.
Ini contohnya nama koordinator. Nah, seperti ini ya. Jadi ini saya rasa kurang lurus, saya mau geser ke sebelah kiri sedikit ya. Nah, jadi di bawahnya ini contoh ada anggota-anggotanya. Nah, ini kita tinggal drag aja ke bawahnya. Itu bebas, mau dari mana mau di drag ya. Tinggal kita drag aja. Contoh di sini dia punya 3 anggota, kita drag, kita tekan CTRL. Kemudian kita drag lagi CTRL. Kemudian kita drag lagi. Nah, jadi di sini kita drag lagi satu tabel lagi. Kita drag. Kita tekan CTRL. Nah, jadi di sini dia punya 3 anggota. Jadi di sini contohnya maintenance ya. Maintenance. Kemudian guru pengajar komputer di sini. Pengajar komputer. Kemudian di sini nama maintenance, nama anggota maintenance. Kemudian di sini nama guru pengajar komputer, nama pengajar. Nah, kemudian di sini contohnya yang kolom selanjutnya ini adalah pembantu umum ya. Pembantu umum. Nah, di sini contohnya nama pembantu umum. Pembantu umum. Nah, setelah itu ini tinggal kita sesuaikan aja ukurannya. Oke. Nah, jadi semisalnya teman-teman mau buat garis contoh ini ke sini, ke atas, ini ke atas gitu. Nah, biar gampang tinggal kita drag aja. Kita drag, kemudian kita tekan CTRL. Ini saya mau buat garis dari sini ke sini ya, nyambung gitu ya. Nah, ini caranya. Ini tinggal kita pindahin aja. Kan sebelumnya di atas nih ada garis yang putus-putus nih. Kita pindahin aja biar kita nggak buat ulang. Caranya gimana? Ini tinggal kita tarik, kita drag, kita paskan ke sini, kita tekan CTRL. Sini ini kita agak kurangin sedikit garisnya. Ini tadi, ini agak kita turunin sedikit. Nah, jadi kita coba perkecil biar bisa teman-teman lihat. Nah, oke, ini dia dari tampilan dari struktur organisasi yang tadi udah kita buat. Nah, jadi kesimpulannya yang harus teman-teman ingat di sini, untuk kita menarik atau membuat garis ini, kita tinggal tarik aja, kemudian kita tekan CTRL. Nah, dia bakal tercopy
secara otomatis. Jangan lupa ya tekan CTRL, karena kalau tidak ditekan CTRL maka garisnya itu akan pindah dan garis sebelumnya itu akan hilang. Nah kemudian begitu juga dengan kolom tabel ini juga seperti itu. Jadi kita kalau mau memindahkan dengan ke kolom berikutnya, jangan lupa kita drag, kemudian kita tekan CTRL supaya muncul pas kotak yang seperti sebelumnya yang kita buat. Oke guys, itu dia tadi tutorial cara membuat struktur organisasi dengan mudah dan juga cepat. Nah, jadi itu aja mungkin tutorial dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, jangan lupa like, komen yang bangun, dan juga subscribe channel ini supaya tutorial-tutorial atau video-video baru lainnya muncul di beranda kamu. See you!